Shalom, selamat sore semuanya. Saya mahasiswa dari Institut Agama Kristen Negeri Kupang. Nama saya Yunia Renongara, NIM 01 2019 0443, kelas L, semester 4, Prodi Pendidikan Agama Kristen. Dosen pengampu Nufriana Baung, mata kuliah Sosiologi Pendidikan. Dalam tugas ini saya akan membahas tentang latar belakang pendapat para tokoh, mengapa saya memilih topik ini, dan peran guru, peran siswa, serta relevansi bagi pendidikan agama Kristen. Yang pertama, latar belakang. Latar belakang pendidikan merupakan proses pengubahan sikap dan tingkah laku seseorang ataupun sebuah kelompok untuk mendewasakan seseorang atau kelompok dengan cara mengajar dan melatih. Pendidikan berasal dari bahasa Latin educatis, yang berarti merawat, melengkap. Jadi dapat dikatakan bahwa pendidikan adalah upaya sadar dan bersengaja untuk melengkapi seseorang guna membimbingnya keluar dari suatu tahapan keadaan. Pendidikan Kristen adalah pendidikan yang holistik, bahkan hanya berfokus pada pengetahuan, tetapi juga mengenai moral, etika, karakter, dan aspek kehidupan. Lainnya yang perlu dikembalikan kepada rancangan semula Allah, yaitu serupa dengan Kristus. Pendidikan Kristen juga melengkapi bagi pelayanan yang efektif dengan keseluruhan fokusnya pada keteladanan Kristus, Sang Guru Agung, dan amanat agungnya dalam menghasilkan orang-orang yang dewasa. Hubungan sosiologi pendidikan dengan pendidikan agama Kristen. Sosiologi merupakan suatu kajian ilmiah tentang kehidupan manusia. Sosiologi hanya bisa tertarik pada pikiran dan tindakan yang ditunjukkan seseorang sebagai anggota kelompok atau masyarakat. Pendidikan agama Kristen akan membentuk suatu pembelajaran, dan pembelajaran itu akan merupakan perubahan perilaku ke arah positif dalam konteks kekristenan. Yang kedua, alasan saya memilih topik ini adalah untuk menambah pengetahuan dan wawasan saya, serta membagikan tentang pendidikan ini kepada teman-teman saya. 3 pendapat para tokoh. Menurut Robert Patsima, pendidikan Kristen berusaha membimbing semua individu di semua tingkat pertumbuhan
lewat berbagai cara pengajaran, pengenalan, dan pengalaman akan rencana dan tujuan Allah melalui Kristus dalam setiap aspek kehidupan. 4. Kelebihannya. Yang pertama, pendidikan merupakan proses pengubahan sikap dan tingkah laku seseorang ataupun kelompok untuk mendewasakan dengan cara mengajar dan melatih. Yang kedua, pendidikan adalah usaha yang sadar, sistematis, dan berkesinambungan untuk membangkitkan baik itu pengetahuan, sikap, nilai-nilai, kepekaan, serta hasil-hasil lain darinya dari usaha tersebut. Ketiga, pendidikan dapat bersifat formal dan juga non-formal. 4. Pendidikan Kristen juga memperlengkapi bagi pelayanan yang efektif dengan keseluruhan fokusnya pada keteladanan Kristus, Sang Guru Agung, dan amanat agungnya dalam menghasilkan orang-orang yang dewasa. Kekurangan jika individu tidak melakukan usaha dan tidak sadar, sistematis dan berkesinambungan untuk membangkitkan baik itu pengetahuan, sikap, nilai-nilai, kepekaan, serta hasil-hasil lain dari usaha tersebut. 2. Jika individu tidak berkembang dalam Tuhan Yesus Kristus, akan merugikan bagi dirinya. 6. Saran apa yang saya bisa berikan jika Anda ada kelemahan? Saran yang saya berikan adalah, berarti setiap individu harus memiliki kesadaran dalam belajar supaya pengetahuannya semakin meningkat, yaitu belajar berulang-ulang kali dan tidak boleh patah semangat, tidak boleh malas. Peran guru. Yang pertama, memberitahukan kepada siswa tentang perbedaan sisiologi pendidikan dan pendidikan agama Kristen. Yang kedua, mendidik siswa agar berfokus pada tujuan pengetahuan, moral, etika, karakter, dan aspek kehidupan. Yang ketiga, pendidik mengantarkan siswa sedemikian rupa sehingga ia mengalami pengalaman yang benar dengan Allah Bapa Tuhan Yesus Kristus. Peran siswa. Yang pertama, mendengarkan arahan guru dan melakukannya. Siswa fokus pada tujuan pengetahuan dan hidupnya. Yang ketiga, siswa harus hidup dalam pengalaman yang benar tentang Allah Bapa Yesus Kristus kita. Apa relevansi bagi pendidikan agama Kristen? Yaitu, sebagai orang Kristen harus hidup dalam Yesus Kristus sesuai kebenaran yang dikehendakinya. Jika kita belajar dari Yesus Kristus, maka hidup kita akan kekal selamanya. Demikian dari saya. Terima kasih. Shalom.